Selamat datang lagi di penelusuran kita. Pernah nggak sih ngebayangin gitu senangnya kayak apa kalau menang lotre 10 juta dolar? Wah, pasti kebayang banget ya. Atau sebaliknya, mikirin sedihnya kalau amit-amit kehilangan orang terdekat. Kita kan sering mikir ya, kejadian besar kayak gitu bakal ngubah kebahagiaan kita selamanya. Tapi bener nggak sih? Nah, itu dia pertanyaannya. Hari ini kita mau coba bedah nih bab 46 dari buku The Art of Thinking Clearly. Di sini dibahas konsep psikologi yang menarik banget. Hedonic treadmill. Treadmill hedonis ya. Iya. Kita mau gali nih, kenapa kok keinginan terbesar kita, pencapaian hebat gitu, mungkin nggak ngasih kebahagiaan selamanya kayak yang kita kira. Intinya sih, konsep ini bilang kalau kita itu cenderung balik lagi. Balik ke tingkat kebahagiaan dasar kita gitu. Nggak peduli ada kejadian bagus banget atau jelek banget yang nimpa kita. Oh, jadi kayak, Ya kayak lari di treadmill aja. Kita lari terus, keluar tenaga. Tapi ya, posisinya di situ-situ aja. Secara emosi ya, dalam jangka panjang. adaptasinya itu cepet banget ternyata. Oke. Ini menarik. Tapi, kalau orang menang lotre gede gitu, kan kualitas hidupnya secara objektif naik dong ya? Pilihannya lebih banyak, finansial lebih aman. Masa sih itu nggak bikin lebih bahagia lama gitu? Walaupun mungkin euforia awalnya hilang? Nah iya, itu dia yang sering kita pikir ya. Tapi penelitian, termasuk dari psikolog Harvard dan Gilbert yang dikutip sumber kita ini, nunjukin sebaliknya. Oh ya? Gimana tuh? Lonjakan rasa senang pas menang lotre itu biasanya cuma bertahan beberapa bulan aja ternyata. Beberapa bulan doang kok bisa? Karena kita adaptasi. Standar hidup baru itu jadi biasa aja gitu lama-lama. Jadi normal yang baru. Terus, kita ini juga jelek banget ternyata kalau disuruh nebak seberapa intens dan seberapa lama perasaan kita nanti di masa depan. Ah, iya ya, effective forecasting error itu ya. Betul. Sama juga buat kejadian negatif. Orang seringnya pulih dari patah hati atau kehilangan kerjaan, itu lebih cepat dari yang mereka bayangin pas lagi sedih-sedihnya. Contohnya ada. Ada, misalnya habis putus cinta gitu. Banyak yang 3 bulanan kemudian udah mulai aktif lagi cari pasangan baru. Padahal pas baru putus mikirnya bakal lama banget galaunya kan? Wah, iya juga ya. Kalau gitu, kalau adaptasi sekuat itu dan kita cenderung balik ke titik awal, ini jadi pertanyaan besar dong. Jangan-jangan cara kita ngejar bahagia selama ini, fokus ke target besar, materi gitu, kurang efektif ya? Mungkin. Bisa jadi kita perlu geser fokusnya sedikit. Terus gimana baiknya? Sumber ini ngasih saran nggak? Ada. Berdasarkan riset ilmiah ya, ada beberapa saran praktis nih buat kesejahteraan jangka panjang yang lebih stabil. Bukan cuma ngejar senang sesaat. Oke, apa aja tuh? Pertama, coba deh hindari hal-hal negatif yang susah buat kita adaptasi sepenuhnya. Contohnya? Contoh utamanya tuh kayak perjalanan jauh tiap hari ke kantor, commuting yang lama, atau suara bising terus-menerus di lingkungan kita. Stres kronis juga. Kenapa itu beda? Kok susah adaptasinya? Karena itu gangguan kecil tapi berulang tiap hari. Jadi nguras energi mental terus, bikin adaptasi penuhnya jadi susah. Beda sama kejadian besar yang sekali terjadi terus kita adaptasi. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, atur ekspektasi sama barang-barang materi. Mobil baru, rumah idaman, bonus gede, gadget baru. Emang sih bikin seneng? Tapi cuma sebentar ya? Nah, itu dia. Cuma sementara. Treadmill hedonis ini bikin kita cepat biasa sama kemewahan baru itu. Efek senangnya pudar. Jadi, ya dinikmati boleh, tapi jangan ngarep itu jadi sumber bahagia jangka panjang. Sip. Yang ketiga, katanya paling penting nih. Ketiga, dan ini kayaknya kuncinya, investasikan waktu dan energi pada apa yang kita lakukan. Bukan cuma pada apa yang kita miliki. Maksudnya gimana tuh? Cari waktu luang sebanyak mungkin. Punya kontrol atas waktu kita sendiri, otonomi gitu. Efek positif jangka panjang itu datangnya dari pengalaman, dari aktivitas yang kita jalani secara aktif. Jadi kayak ngejar passion gitu. Iya, bisa. Ikuti passion, walau mungkin harus korbanin sedikit pendapatan misalnya. Terus, bangun dan rawat persahabatan. Itu penting banget buat kebahagiaan awet. Hubungan sosial ya? Betul. Status profesional juga bisa bantu, tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Efek positifnya bisa hilang kalau pas naik jabatan, lingkungan pergaulan kita juga berubah drastis. Misalnya jadi CEO, tapi terus gaulnya cuma sama sesama eksekutif aja. Itu bisa bikin kita terisolasi dari teman-teman lama, malah jadi kurang bahagia. Jadi intinya geser fokus ya, bukan cuma ngejar the next big thing, entah itu duit, jabatan, barang mewah, tapi lebih ke kualitas pengalaman sehari-hari.
Tepat. Mengelola gangguan kecil yang nyebelin tadi, bangun hubungan yang kuat, lakuin aktivitas yang kita rasa bermakna. Gitu. Jadi lebih ke prosesnya, bukan cuma hasil akhirnya. Oke, paham. Persis. Kebahagiaan yang awet itu kayaknya lebih soal gimana kita ngisi waktu kita secara aktif dan berarti. Gimana kita ngelola kondisi sehari-hari. Bukan cuma ngumpulin barang atau capai target gede. Treadmill hedonis ini ngingetin kita kalau adaptasi itu ya emang sifat dasar manusia. Yang bisa kita renungan bareng-bareng. Kalau kita udah sadar nih soal kecenderungan alami kita buat balik ke level bahagia standar, gimana kesadaran soal treadmill hedonis ini bisa ngubah cara kita nentuin tujuan hidup? Gimana kita ngerayain pencapaian tanpa terlalu bergantung ke sana buat bahagia jangka panjang. Dan yang lebih penting lagi mungkin, aktivitas apa sih dalam hidup kita sekarang yang benar-benar ngasih kepuasan mendalam, yang awet gitu, bukan cuma senang sesaat doang. Jangan-jangan jawabannya ada di hal-hal yang selama ini kita anggap biasa aja ya.